Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di antara keinginan banyak orang tentu saja adalah berkumpul bersama dengan keluarganya dalam suatu kebaikan. Masuk surga bersama dengan keluarganya, dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan istri dan anak-anaknya. Namun tentu saja tidak semua ini terwujud. Inilah yang dialami oleh sahabat Nabi yang sedang kita bicarakan ini. Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Ya, Abu Hudzaifah masuk Islam sejak awal, bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja dia masuk Islam secara diam-diam, tidak diketahui oleh ayahnya Utbah bin Rabi'ah. Mengingat sang ayah atau Utbah bin Rabi'ah ini adalah tokoh atau termasuk tokoh yang membenci Islam, membenci dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kebencian Utbah bin Rabi'ah ini, teman-teman sekalian, agak berbeda dengan cara tokoh-tokoh Quraisy lainnya membenci Islam. Jadi kalaulah Abu Jahal misalnya membenci Islam dengan benar-benar kebencian luar dalam, demikian juga dengan Umar bin Khattab pada awalnya, begitu juga dengan Abu Lahab, menyatakan kebenciannya. Tapi Utbah bin Rabi'ah ini tidak, dia menyatakan ketidaksukaannya terhadap Islam, terhadap Rasulullah dengan cara-cara yang soft, dengan cara-cara yang lunak. Bahkan beberapa kali dia diskusi dengan Rasulullah SAW. Dialah bahkan orang yang diutus oleh tokoh Quraisy untuk melobi Rasulullah agar menghentikan dakwahnya dan menawarkan kepada Rasulullah harta, tahta, bahkan wanita kepada Rasulullah. Utbah bin Rabi'ah. Karenanya sebenarnya besar harapan Abu Hudzaifah ini agar sang ayah ini masuk Islam, karena karakternya yang lunak. Pernah ada dialog antara mereka sekeluarga, dan untuk diketahui bahwa Abu Hudzaifah ini punya saudara yang juga tidak kalah populernya, yaitu Hindun binti Utbah yang merupakan istri dari Abu Sufyan bin Harb. Dalam sebuah diskusi pada waktu itu, mereka diskusi, kata Utbah ini sang ayah, mengapa kalian begitu membenci Muhammad? Bukankah orang-orang seperti Muhammad itu banyak? Orang-orang maksudnya yang tidak menyembah berhala, tidak minuman keras, dan tidak suka berjudi. Itu kan ada juga. Ada yang lain juga. Kenapa kalian benci Muhammad? Artinya secara personal Utbah bin Rabi'ah ini tidak tidak frontal dengan Rasulullah. Kata anaknya Hindunya, abati wahai ayah, kalaulah Muhammad itu tidak menyembah berhala, tidak minuman keras, tidak berjudi, sendirian, enggak ngajak-ngajak orang, kami tidak peduli. Masalahnya adalah dia ngajak orang, katanya. Ini kata Hindun binti Utbah. Nah, Abu Hudzaifah masuk Islam bersama dengan istrinya. Bahkan ada seorang tokoh juga yang menarik untuk diceritakan, yaitu dia punya budak namanya Salim. Dia sempat diangkat oleh Abu Hudzaifah sebagai sebagai anak angkat, yang belakangan karena Islam melarang mengadopsi, dalam arti mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung, tidak dibolehkan. Maka Salim ini lebih dikenal dengan Maula Abi Hudzaifah, mantan budak Abu Hudzaifah yang dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Nah, keislaman Abu Hudzaifah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah ini tentu saja tidak diketahui oleh orang tuanya. Namun pada akhirnya seiring dengan waktu, ketika Rasulullah mulai mendakwakan Islam secara terang-terangan, akhirnya mereka tahu juga. Dan ini menjadi bumerang tersendiri bagi Utbah bin Rabi'ah. Bagaimana tidak? Dia orang yang memusuhi Rasulullah, memusuhi dakwah Rasulullah, menghalangi Rasulullah untuk berdakwah. Tapi faktanya anak kandungnya sendiri masuk Islam. Anak kandungnya sendiri masuk Islam. Dan ini berat baginya. Tapi demikianlah, antara hubungan ayah dengan anak ini, teman-teman sekalian, tetap baik, sampai kemudian ketika Abu Hudzaifah ini diizinkan oleh Rasul untuk hijrah ke Habasyah, lalu kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah, dan akhirnya setelah tahun ke-13 atau masuk tahun ke-14 kenabian, Allah SWT mengizinkan mereka untuk hijrah ke Madinah. Maka Abu Hudzaifah bersama dengan Salim, mantan budaknya, bersama dengan istri dan anak-anaknya,
berangkat menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Kisah pun berlanjut, berbagai peristiwa terjadi, ya. Perang Badar berkecamuk, dan ini perang yang unik. 313 kaum muslimin melawan 1000 lebih kafir Quraisy, dan ini perang satu nasab, perang saudara, karena di pihak kaum muslimin banyak orang-orang Quraisy, hampir sepertiga bahkan hampir separuh orang-orang Quraisy. Sementara di pihak orang-orang kafir juga demikian. Karena itu dalam perang Badar ini kita temukan ada kakak melawan adiknya, ada mantan budak melawan mantan tuannya, ada anak melawan ayah, ayah melawan anak, kemenakan melawan pamannya. Dan disinilah terjadi perseteruan. Di satu sisi Abu Hudzaifah bin Utbah di pihak kaum muslimin, sementara di seberang sana ada Utbah bin Rabi'ah bersama dengan orang-orang kafir. Nah, ini dilema bagi Abu Hudzaifah bin Utbah, karena dia harus melawan ayahnya sendiri, dan dia tidak kuat, tidak sanggup. Besar harapannya agar ayahnya taubat kembali ke pangkuan Islam. Namun karena provokasi, karena ajakan tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu, yang tadinya bahkan dia sempat mundur dari medan peperangan Badar, tapi karena terprovokasi, justru dialah orang yang pertama kali maju, menantang kaum muslimin untuk duel. Kita ingat kisah sebelum perang Badar berkecamuk, ada 3 orang yang maju. Siapa yang maju? Utbah bin Rabi'ah, ayah sosok yang sedang kita ceritakan ini. Utbah bin Rabi'ah, lalu kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Mereka bertiga maju menantang kaum muslimin, dan di hadapan sana ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Ubaidah bin Haris, dan ada Ali bin Abi Thalib. 3 lawan 3, dan skorsnya Utbah, ayah dari Abu Hudzaifah ini, berhasil membunuh Ubaidah bin Haris kaum muslimin. Hamzah berhasil membunuh Syaibah, dan Ali berhasil membunuh Walid. Pada akhir peperangan atau pada akhir duel ini Utbah bin Rabi'ah akhirnya berhasil dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Thalib atau Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menyisakan kesedihan dan duka yang sangat mendalam bagi diri Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Tadinya diberharap akan keislaman sang ayah, pertaubatan sang ayah, tapi sampai akhir hayatnya ayahnya tidak memeluk Islam. Nah, bagaimana kisah Abu Hudzaifah bin Rabi'ah ini setelah dia kehilangan ayahnya dan mengisi hari-harinya bersama Islam? Kita akan bahas setelah yang berikut ini, dan jangan kemana. Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, kehilangan ayahnya dalam perang Badar betul-betul membuatnya kecewa. Apalagi sang ayah meninggal di pihak kafir Quraisy, bahkan termasuk orang yang pertama tewas dalam perang Badar tersebut. Namun demikian takdir teman-teman sekalian, tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali Allah SWT. Dan Abu Hudzaifah harus menerima dengan lapang dada, terus mengevaluasi dirinya. Kalau bahasa kita hari ini, berusaha untuk move on, berusaha untuk bergerak, dan dia berhasil. Dia berhasil melewati fase-fase tersebut, dan akhirnya dia berhasil mengikuti semua peristiwa besar di masa Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Alhamdulillah, Abu Hudzaifah bin Rabi'ah tetap dengan keislamannya yang gemilang, tetap dengan tekad yang bulat. Namun pada sisi atau kemudian dari dalam diri yang paling dalam, dia pengen mendapatkan kemuliaan dengan mendapatkan syahadah, meninggal dalam keadaan syahid. Satu hal, dia tidak pernah lepas dengan salah seorang budaknya yang kemudian dimerdekakan, namanya Salim Maula Abi Hudzaifah, hamilul Quran, orang yang bacaan Qurannya bisa jadi lebih baik daripada Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Kemana-mana mereka selalu bersama dalam medan peperangan ataupun dalam kondisi mukim. Abu Hudzaifah menganggap Salim ini seperti anak kandungnya sendiri. Janji itu tiba ketika Rasulullah wafat dan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Terjadilah pemurtatan, dan yang paling berbahaya adalah pemurtatan Musailamah al-Kadzdzab. Sebab dia bukan hanya murtad, tetapi melakukan perlawanan dan ingin menguasai dan mendirikan kerajaan sendiri. Tidaklah mungkin dibiarkan oleh Abu Bakar Siddiq. Ini harus segera diselesaikan. Karena itu, sebuah pasukan besar dibentuk, dipimpin oleh Panglima Besar Khalid bin Walid,
ya, Musailam al-Kadzab diburu, ditangkap, dan pada akhirnya Musailam al-Kadzab terkurung di bentengnya sendiri, benteng Hadiqatul Maut, sekian hari, hampir sebulan dikepung. Dan atas ide Al-Bara bin Malik, mereka akhirnya bisa menjebol benteng ini dan menangkap, atau bukan menangkap, membunuh Musailam al-Kadzab yang kemudian tewas di tangan Wahsy bin Harb. Nah, namun demikian kaum muslimin ya, kehilangan banyak pahlawan. Kaum muslimin ya, mengorbankan banyak syuhada, dan di antara syuhada itu adalah Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Yang menarik, ketika Khalid bin Walid memeriksa ya, jenazah para syuhada yang meninggal bergelimpangan di tengah medan peperangan, membungkuk Khalid bin Walid ya, memeriksa beberapa orang syuhada tersebut, dan Khalid bin Walid menemukan Abu Huzaifah bin Rabi'ah ini, atau Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah ini tertelungkup, dan di depannya dia memegang bendera ya, dan tidak jauh dari situ ya, ditemukan juga jenazah Salim Maula Abi Huzaifah. Dengan rasa duka yang sangat mendalam, Khalid bin Walid berdiri dan kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Idfinu, makamkanlah dua orang ini ya, makamkanlah Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah dengan Salim Maula Abi Huzaifah fi dafnin wahid, fi qabrin wahid, dalam satu kubur, dalam satu makam ya, fa innahuma qad asha ma'an ya, wastushhida ma'an, wa satub'atsu ma'an ya. Sungguhnya huma, kedua orang ini, asha ma'an, dulu hidup di dunia, hidup berdua, bersama-sama, maksudnya asha ma'an, wastushhida ma'an, dan sekarang mereka juga ya dalam keadaan syahid bersama, dan nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT juga bersama-sama dan masuk ke dalam surga bersama-sama." Luar biasa. Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah meninggal dunia syahid di medan Yamamah, perang Yamamah yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, bersama dengan orang yang disayangi, Salim Maula Abi Huzaifah. Berdua di dunia, bersama-sama di dunia, meninggal dalam keadaan bersama-sama juga di medan peperangan, dan mereka juga dimakamkan oleh Khalid bin Walid ya, satu liang lahat bersama ya, bersama dengan orang yang dicintai, dan kelak insyaallah mereka juga akan dibangkitkan bersama-sama di surganya. Sebuah teladan yang luar biasa, keteguhan memegang prinsip ya, walaupun harapannya kandas, berharap orang tuanya masuk Islam, tapi dia bisa mengendalikan dirinya ya, tetap move on dan bergerak untuk Islam sampai kemudian ajal menjemputnya. Semoga kita bisa mendeladani sosok-sosok mulia, orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya, dan tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.